Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang konsep akuntansi manajemen untuk bisnis di pertemuan ketiga tentang anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Ada tiga hal yang nanti saya akan bahas. Pertama adalah anggaran, perencanaan, pengendalian. B. Anggaran hidup. C. Anggaran statis dan fleksibel. Yang pertama adalah konsep anggaran. Anggaran, perencanaan, pengendalian. Apa itu anggaran? Anggaran adalah perencanaan aktivitas atau kegiatan dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam satuan uang atau satuan nominal. Anggaran berguna untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Misalkan, Budi akan berinvestasi di reksadana pada bulan Mei 2022. Apakah ini disebut dengan anggaran? Ini baru rencana kegiatan karena tidak menyebutkan nominal besaran investasi, maka ini belum disebut sebagai sebuah anggaran. Berbeda ketika ada statement bahwa Budi akan berinvestasi di reksadana pada bulan Mei 2022 dengan membeli produk reksadana sebesar 10 juta. Ini disebut dengan anggaran karena ada rencana dan juga ada nominal atau besaran uang yang akan direncanakan. Nah, anggaran diperlukan oleh semua jenis usaha baik UMKM, perusahaan besar, dan organisasi nirlaba. Jadi, anggaran ini sangat penting bagi perusahaan untuk dasar pengambilan keputusan. Anggaran, perencanaan, pengendalian saling berhubungan, menciptakan suatu siklus pencapaian dan evaluasi bagi perusahaan dalam waktu tertentu. Perencanaan merupakan pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan, ketika tidak ada anggaran, akan menyebabkan kegiatan tidak terkendali dan tidak berjalan dengan baik. Komponen kunci dalam perencanaan adalah anggaran, yaitu dan keuangan untuk masa depan. Perencanaan tersebut mengidentifikasikan tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran disiapkan, organisasi seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis atau RENSA. RENSA mengidentifikasi strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan. RENSA biasanya dibuat dalam periode 5 tahunan. Nah, pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan dari pengendalian dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran dengan melihat ke masa depan sekali lagi. Jadi kalau perencanaan itu forward ke depan, pengendalian backward atau melihat ke belakang, sejauh mana pencapaian yang telah dilakukan oleh sebuah rencana kegiatan. Nah, misalkan ini tadi perencanaan melihat ke depan, pengendalian merupakan ke belakang. Perencanaan itu akan menyasar sebuah target atau capaian. Pengendalian itu mengevaluasi sebuah target tersebut. Misalkan dalam contoh sehari-hari, misalkan PT X mempunyai rencana pengeluaran bulan ini 500 juta. Ini merupakan perencanaan. Ternyata realisasinya pengeluaran bulan ini sampai 200 juta. Ini akan dievaluasi di manakah salahnya, apakah di rencananya atau di implementasinya. Evaluasi berguna untuk melihat sejauh mana kondisi-kondisi real mempengaruhi anggaran dalam suatu perusahaan. Nah, dalam sebuah siklus proses perencanaan pengendalian anggaran seperti ini ya. Jadi pertama kali adalah perusahaan membuat perencanaan dalam sebuah rencana strategis. Ini dibuat dalam 5 tahun biasanya. Rencana strategis mempunyai dituangkan dalam tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang itu bisa 5 tahunan. Nah, jangka panjang itu dipecah-pecah lagi dalam tujuan jangka pendek. Jangka pendek ini dipecah lagi dalam suatu rencana jangka pendek. Dan jangka pendek ini dituangkan dalam sebuah anggaran. Anggaran biasanya dibuat dalam periode 1 tahun sekali. Nah, ketika anggaran dilaksanakan, maka
Proses selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian itu mengawasi aktivitas aktual. Jadi membandingkan antara aktual dengan yang direncanakan. Ketika tidak ada atau ketika ada perbedaan, maka diinvestigasi menjadi sebuah evaluasi dalam menjadi umpan balik. Nah, nanti proses investigasi ini akan memberikan rekomendasi sebuah tindakan koreksi bagi rencana perusahaan yang telah dibuat. Nah, ini beberapa manfaat anggaran bagi organisasi. Menurut Hansen dan Moon tahun 2008, manfaat anggaran adalah satu, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standarisasi kinerja. Yang keempat, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Menurut Hongren, manfaat dari anggaran adalah satu, mendorong perencanaan strategis dan pengimplementasian rencana tersebut. Yang kedua, menjadi kerangka kerja untuk menilai kinerja. Yang ketiga, memotivasi para manajer dan karyawan. Yang keempat, meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara berbagai sub-unit dalam perusahaan. Nah, ini dimensi perilaku dari anggaran. Artinya bahwa sistem anggaran ideal adalah sistem anggaran yang mencapai kesesuaian tujuan secara utuh dan simultan, serta menciptakan suatu penggerak bagi manajer untuk mencapai tujuan organisasi secara etis. Nah, di sini bahwa beberapa praktik yang mendorong perilaku positif dari sebuah anggaran pada suatu perusahaan pada tingkat wajar, yaitu satu, adanya umpan balik atas kinerja. Kedua, insentif uang dan non uang. Ketiga, anggaran partisipasif. Yang keempat, standar yang realistis. Yang kelima, kemampuan pengelolaan biaya. Yang keenam, berbagai ukuran kinerja. Ini adalah beberapa dimensi perilaku dari sebuah anggaran. Baik, sesi kali ini itulah yang dimaksud dengan anggaran dan perencanaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.